Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Saya bersyukur pagi hari ini dapat membagikan sesuatu bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu penghiburan yang luar biasa di dalam Alkitab bagi setiap kita yang mungkin kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang kecil. Mungkin kita tidak lebih baik dari orang lain. Mungkin kita melihat ada banyak orang yang bangga dengan keberadaan mereka, sehingga mulai merasa bahwa mereka sempurna atau mereka dapat melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Dia berbicara tentang seorang raja yang memerintah dan seorang raja yang menjadikan segala sesuatu. Raja yang menciptakan langit dan bumi, raja yang menjadi alasan segala sesuatu ini ada. Itu yang Yesus beritakan selama dia ada di bumi ini. Dan kita bersyukur karena dalam beberapa kali, bahkan dalam semua pemberitaan Yesus, dia selalu berbicara tentang hal-hal yang sederhana, tentang sesuatu yang sangat besar. Yesus memberitakan untuk orang-orang yang kecil, orang-orang yang dianggap rendah untuk orang lain, orang-orang yang dianggap sepele oleh orang-orang kebanyakan yang ada di lingkungan mereka. Karena Yesus ingin menunjukkan sesuatu buat kita bahwa Dia adalah Tuhan bukan hanya untuk orang-orang besar saja, sekalipun Dia adalah Raja di atas segala raja, tapi Dia juga Tuhan atas segala sesuatu, bahkan orang yang paling hina sekalipun. Dan kita juga bersyukur karena ketika Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, Yesus berbicara bahwa ada banyak hal yang disingkapkan terlebih dahulu untuk orang-orang kecil. Orang-orang kecil tentu di sini bukan berbicara tentang orang-orang yang kecil atau miskin secara finansial, tapi berbicara tentang orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hidup dengan apa adanya, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, seringkali kekayaan dan kemapanan membuat kita sulit untuk melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup ini. Ada banyak orang yang karena dia belum pernah merasakan kesulitan, sehingga dia merasa bahwa dia mampu untuk bertahan tanpa Tuhan. Mungkin hartanya terlalu banyak, mungkin kekuatannya terlalu besar, sehingga ketika ada orang yang berkata, kamu perlu Tuhan, kamu perlu untuk datang kepada Yesus, orang itu mungkin berpikir bahwa buat apa saya datang kepada Tuhan. Nah, tentu saja kita bersyukur karena Yesus berbicara kepada orang-orang yang kecil, dan orang-orang yang kecil ini mudah sekali untuk memahami bagaimana Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, saya berdoa supaya hati yang sederhana, hati yang terus mengandalkan Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap kita. Saya beberapa kali mengajar kita bahwa sebaik apapun kita hidup, sebanyak apapun Tuhan percayakan kita harta benda untuk kita kelola, semua itu jangan sampai menjadi alasan untuk kita berkata kita tidak perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, kita harus terus memelihara hati yang murni di hadapan Tuhan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita berhasil, itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menang dalam perkara-perkara yang kita hadapi dalam hidup ini, bersyukurlah karena Tuhan memberikan kepada kita sesuatu untuk kita nikmati. Dan melalui semua itu harusnya kita melihat bahwa Tuhan itu memang berkuasa dalam segala sesuatu, dan Tuhan itu mau pakai hidup kita untuk jadi berkat buat orang lain, sehingga kita mengerti bagaimana karya Allah dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dalam perikop ajakan juru selamat dimulai dengan ayat ini. Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudara, seringkali karena kita ini merasa bahwa kita ini terlalu pandai, kita ini cukup bijaksana, sehingga kita kehilangan satu rencana Allah, kita kehilangan satu hikmat untuk mengerti rencana Allah. Tapi ketika kita punya hati yang sederhana, yang mau untuk dibentuk, mau untuk diajar, hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan dengan hikmat yang dari Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita warga kerajaan pagi hari ini dimanapun saudara berada, setiap kita terus memiliki sikap hati yang seperti ini. Hati yang kecil, hati yang sederhana, hati yang rindu untuk selalu diajar,
untuk selalu dibaharui, untuk selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mohon dukungan doanya. Saya dan keluarga masih berada di Kota Batam. Kami akan kembali ke Kuala Lumpur dalam minggu ini. Saya sangat rindu untuk kita boleh beribadah bersama-sama dan kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Tuhanlah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah, tapi firman-Mu terus mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah bagi kami lebih daripada yang hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus, tuntun kami. Roh Kudus, beri kami hikmat untuk kami mengerti kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Kami mau punya hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kami mau punya hati yang terus ingin dibaharui, hati yang terus ingin mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.